Dan kelak, di saat begitu banyak jalan terbentang di hadapanmu, dan kau tak tahu jalan mana yang harus diambil, janganlah memilihnya dengan tergesa, tetapi duduklah dan tunggulah sesaat. Tariklah nafas dalam-dalam dengan penuh kepercayaan, seperti saat kau bernafas di hari pertamamu di dunia ini. Jangan biarkan apapun mengalihkan perhatianmu. Tunggulah, dan tunggulah lebih lama lagi. Berdiam dirilah, tetap hening, dan dengarkanlah hatimu. Lalu, ketika hatimu telah berbicara, beranjaklah dan pergilah kemana hati membawamu. Dan saat itu suara hati membawa kami ke Bukit Bodogol. Selepas perjalanan dari Bukit Hambalang, sebenarnya kami akan berpisah jalan. Iwang dan Meli berencana kembali ke Jakarta. Saya, Alfi, Fajar dan Ben memilih untuk melanjutkan perjalanan kami. Tapi hati Iwang dan Meli sepertinya masih berat untuk berpisah, sehingga mereka menemani perjalanan kami dan berencana untuk pulang menjelang malam nanti. Bukit Bodogol terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi, sekitar 1,5 jam perjalanan dari Jakarta. Keluarlah di pintu tol Cigombong dan berbeloklah menuju Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Awalnya perjalanan berlangsung mulus. Makin ke atas, kami menemui kondisi jalan yang makin mengkhawatirkan. Bila musim hujan, sebaiknya pilihlah kendaraan yang tepat untuk mencapainya. Oh kan, sama punya lu juga kena opat bawah. Oh kena. Gua ngedinya gepeng. Udah nih ya, gua naik ya. Wajib view-nya cakep banget. Karena saat itu jalanan kering, kami menguatkan hati dan tekad untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun mobil kami bukanlah mobil yang tepat untuk menghadapi medan seperti ini. Wow, awesome. Berbatu, terus agak rusak gitu, berlumpur juga. Mantap deh, nanti lihat aja sendiri. Makin ke atas, pemandangannya makin indah. Hamparan ladang sayur milik warga terbentang luas, berpagar deretan hijau pepohonan di Taman Nasional Gede Pangrango. Akhirnya kami sampai ke Bukit Bodogol. Dari sini pemandangannya jauh lebih indah lagi. Selain hamparan ladang membentang, kita dapat menikmati hijaunya hutan hujan tropis yang tumbuh di bukit-bukit bersusun dan berlapis. Sebuah pemandangan yang membuat kami terpukau dan menarik nafas dalam-dalam. Pemandangan indah inilah yang membuat Iwang dan Meli akhirnya membatalkan rencana kepulangan mereka dan memilih tetap bersama kami, menikmati malam di Bukit Bodogol. Oh, nasalaknya. Lungku, salak, pipiu, tawa, jungle. Enak. Oh, Gunung Gede sana dong. Gua nunggu pagi di sini terus. Oh, sunrise dari sana. Sunrise-nya. Oh, sunrise dari sana. Berarti oh, ini kita nggak dapat sunset juga ya? Sunset di sana, sunrise.
bukan sawah padi, ini sawah cabai gitu loh. Cabai, bawang, cabai ya. Dari kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala. Meli kembali mempersiapkan makanan untuk makan malam kami bersama. Makan dulu. Udah, sini. Udah. Halo teman-teman, kita makan malam dulu ya. Ini ayam teriyaki brokoli ala Chef Meli ini ya. Bersama dengan telur asin ya. Dan yang lebih serunya lagi, alhamdulillah formasi masih utuh, bro. Ya, tidak ada yang kembali ke Jakarta. Jadi tim utuh sampai besok. Oke, yuk kita makan dulu ya. Tidak butuh waktu lama, makanan yang telah siap pun tandas. Ketika malam makin larut, dingin makin terasa. Ditemani nyanyian jangkrik, kami membakar api unggun, menghangatkan malam sambil bercengkrama hangat. Alfi pun menyempatkan diri mengambil foto-foto malam di Bukit Bodogol. Pagi harinya kami bersiap-siap, menghitung detik-detik dan menit-menit, menantikan matahari terbit muncul. Sayangnya kami kurang beruntung. Kami tidak menjumpai matahari terbit pagi itu. Padahal di hari sebelumnya, dari penuturan pengunjung yang sudah lebih dulu di sana, matahari terbit dan tenggelam dengan indah dari puncak Bukit Bodogol. Meskipun demikian, pemandangan Bukit Bodogol tetaplah indah. Dari sini, kita bisa melihat hamparan hutan hijau tropis Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang membentang luas. Lega rasanya melihat salah satu paru-paru alam Indonesia masih terawat dan terjaga kelestariannya. Di sana, dari kejauhan kami sesekali masih dapat mendengar suara owa yang bersaut-sautan. Ya, teman-teman, inilah pagi di puncak Bodogol. Ya, memang hari ini matahari nggak ada ya, tapi alhamdulillah kita bisa menikmati kabut beserta angin yang lumayan dingin pagi ini. Nah, nanti kita rencananya mau turun kembali ke Jakarta jam 9 ya. Oke, saksikan terus cerita kita di Tanah Air Beta. Chef Meli, hari ini kita mau masak apa nih? Pagi ini kita mau sarapan tuna sandwich, Bang. Sama, tapi ada yang nggak suka sandwich, jadi kita masak nasi juga sama terong balado gitu. Oh gitu, jadi western mid east nih ya. Yoi. Matahari semakin tinggi. Kembali kami bergegas menyiapkan sarapan pagi. Fajar tampak bersemangat melihat menu yang sedang dipersiapkan oleh Meli. Ben bersigap membantu untuk memastikan sarapan pagi kami bisa terhidang dengan nikmat. Ya, jadi hari ini ya menunya terong balado ala Chef Meli. Ya, sosis, kemudian tuna jagung buat sandwich ala Chef Meli juga. Karena Chef Meli ini dia punya keyakinan ya, perut yang kenyang itu adalah awal hari yang indah. Nah, mari kita mengawali hari yang indah. Jadi sebelum pagi menunggu ini ya. kabut itu kita makan dulu ya. Yoi. Pagi ini kita sarapan sandwich tuna. Mana Ben? Bikin dulu ya bro.
Selepas sarapan, Iwang berbincang-bincang dengan Kang Dudui, pengelola kawasan lapangan camping Bukit Bodogol. Di Fun Off-Road dia berrest area di sini sampai sore, kadang sampai malam. Awalnya memang buat rest area, ngumpul-ngumpul di sini. Ternyata pas malam enak juga tuh view-nya gitu ya. Terus ada city light lampu, terus ya bagus lah. Kesini ada ya buka tenda segala macam. Ini bagus banget gitu ya. Di sini kita bisa pemandangannya ada Gunung Salak ya Kang ya. Di sana ya. Gunung Salak sebelah kanan kita Gunung Salak, sana Gunung Gede. Pokoknya di sini 360 derajat. View-nya kebuka. Iya. Yang matahari terbit kan dari sana, sunrise dua-duanya didapat, sunrise, sunset dapat. Juga apa? Ini juga suasana hutan-hutannya juga kelihatan ya, apa lereng-lerengnya. Nah, di sini apa nih? Retribusinya berapa Kang kalau untuk? Nah, karena kalau kita sih masih running ya, masih uji coba. Kemarin kan untuk kita hanya untuk tiket masuk biasanya yang untuk perorangan itu 25.000. 25.000 ya. Nah, kesini kan kita ada dua camping ground nih yang kita ntar kedepannya kita akan coba pisahkan. Ada camper van juga. Oh, khusus camper van ya. Wah, nah, ini kita ada dua harga sih untuk saat ini ya. Untuk camper van itu kita di hitungannya per mobil ya, itu 150.000 maksimal 4 orang. Jadi orang nggak pusing. Kenapa? Kalau pakai mobil kan ada space yang akan termakan sama mobil gitu. Mungkin harganya berbeda. Kalau untuk perorangannya sih cuma 25.000, bawa peralatan sendiri, bawa masakan sendiri. Gitu. Nah, kalau yang bawa motor gimana tuh? Bayar juga atau bayar sama perorangan aja? 25.000. Oh, bawa motor cuma 25.000 nih teman-teman ya. Oke. Nah, rencananya kan ini kita karena kita masih belum ada penataan, mudah-mudahan sebulan depan kita coba kita akan maksimalkan. Kita sampai 2 hektar ke sana. Oh, 2 hektar. Nah, ini untuk camper van khusus. Nah, biasanya kita untuk yang lokal gini kita coba akan kedepannya kan kita pisahkan. Gitu. Jadi hanya khusus buat bisa camping doang. Oke, nah untuk fasilitasnya selain pengembangan lahannya, apakah akan ditambah Kalau toiletnya atau apa? Toilet kita pasti akan tetap karena itu kebutuhan ya. Terus juga ada beberapa musola mungkin yang kita akan bangun lagi. Nah, cuman kita nggak ada yang memang membangun yang aneh-aneh karena ini khusus buat camper van. Cuman lebih kebutuhannya ya yang urgent aja sih kayak MCK, terus pondok buat kumpul, gitu sih. Aula gitu. Aula ya. Gitu sih ya. Jadi dan juga tetap terawat ya Kang ya di sini ya. Tetap. Saya lihat nih sampah-sampah di sini nggak ada nih. Nah, itu paling penting nih. Ini juga informasi juga gitu ya. Bahwasannya ketika ada kunjungan ke sini, harapannya biar meminimalisir sampah juga. Kita selalu sarankan ke pengunjung kalau bisa dibawa itu dibawa sampahnya. Kalaupun memang tidak banyak, tetap disatukan di satu tempat akan kita coba kondisikan. Lebih ini sih. Terus satu lagi sampah plastik kayak gitu-gitu lebih dikurangi aja sih Mas karena sampah plastik ya. Produk-produk siap saji ya gitu-gitu yang memang meminimalisir sampahnya aja gitu. Oke, mantap banget nih Kang. Terima kasih Kang Dudui ya. Mudah-mudahan di sini makin ramai. Sehat selalu buat Kang Dudui dan teman-teman semuanya ya. Oke. Thank you Kang. Begitulah perjalanan kami ke Bukit Bodogol. Bahagia rasanya bisa sejenak menikmati keindahan alam di sana. Gembira bisa tetap bersama dalam perjalanan ini. Senang dengan keputusan yang kami pilih untuk mengikuti kemana suara hati kami membawa. Memilih untuk terus maju meski medan perjalanan yang dilalui tidaklah mudah. Sahabat semua, pergilah kemana hati membawamu. Dan kuatkanlah tekad untuk menjalani dan mencapainya. Sampai jumpa di cerita tanah air beta lainnya. Semoga pada sebuah perjalanan di sebuah sudut tanah air kita bisa bertemu sejenak, bertukar cerita, berbagi peduli, agar beta bisa menjadi kita. Mel, kita kan udah jalan-jalan nih 2 hari. Gimana sih rasanya setelah jalan-jalan bersama tim Tanah Air Beta? Wah, asik banget jalan-jalan bareng teman-teman Tanah Air Beta. Apalagi ini di waktu weekend ya.
Sabtu Minggu yang memang cocok banget untuk liburan, untuk keluarga, untuk pasangan, bahkan untuk teman-teman gitu, cocok banget gitu. Apalagi kemarin kita kan ke mana? Ke Bukit Hambalang, Villa Bukit Hambalang. Villa Bukit Hambalang. Kita masak-masak yang bervariatif di sana dengan menu-menu masakan yang enak-enak lah ya pokoknya. Terus di sini di Bodogol Hills. Bodogol Hills di sini tuh kita bisa lihat view-nya Gunung Salak, terus view-nya Gunung Gede Pangrango. Terus juga kalau malam di sini bagus banget untuk city light-nya. Gitu. Kita ini camper van ya, Jar. Bener, ala-ala. Ini pengalaman pertama gue sih untuk camper van. Nah, kalau menurut gua camper van ini juga salah satu solusi untuk orang-orang yang mau liburan di alam dan dengan kendaraannya juga, dengan mengajak keluarganya, family trip dan lain-lain, itu jadi suatu solusi banget. Jadi kita tidak perlu biaya hotel untuk menginap dan semuanya lengkap, perlengkapan pribadi kita untuk ada di mobil kita sendiri gitu. Iya, gitu sih ya, lebih bebas di alam juga gitu. Ya, bisa dilihat langsung, sangat bebas ya. Ya gitu teman-teman, buat yang ingin ikut di perjalanan kita yang berikutnya, komen dan subscribe channel YouTube kita yang ini. Siapa tahu kita bisa jalan bareng, bergabung bersama, berkumpul di perjalanan-perjalanan setelah ini. Gue Fajar, gue Meli, Tanah Air Beta, tanah air kita. Ya.